Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Honor 1 yang terdiri dari Cornelia Sindologan, Febiola Putri Budiawan, Flavia Dumitra Lasisia, Ishak Putra Tanjung, Kelly Kirsania, dan Putri Azara. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek pemberdayaan masyarakat adik entrepreneur kami. Proyek ini kami melakukan proyek ini untuk memenuhi mata kuliah leadership dan entrepreneurship. Visi dari kelompok kami itu memberi berkat dan mengasihi sesama. Misi dari kelompok kami bersama-sama mewujudkan kasih Kristus melalui kegiatan service learning yang akan kami lakukan dengan membantu dan melayani adik asuh kami yang sudah kami pilih dari Panti Asuhan Rafia Medan. Landasan Alkitabiah kami ambil dari Yohanes 15 ayat 12, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maka dari itu, prinsip dari kelompok kami pilih mengasihi, jujur, dan berkomitmen. Ini Fia Dumitra Lasisia sebagai ketua, Kelly Kirsania sebagai wakil ketua, Cornelia Sindologan sebagai sekretaris, Putri Azara sebagai bendahara, Ishak Putra Tanjung sebagai wakil sekretaris, dan Febiola Putri Budiawan sebagai wakil bendahara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ishak. Selanjutnya ada pembagian tugas. Masing-masing dari kelompok kami mempunyai tugas yang sama, yaitu mencari dana, membuat paper, membuat PPT, dan membuat presentasi. Tetapi kelompok kami juga mempunyai tambahan tugas seperti contohnya Flavia, mencari barang keperluan adik asuh. Kelly membeli dan mengirim barang keperluan adik asuh. Putri mengurus pengumpulan dana dan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Ibu Ngulihi. Selanjutnya ada Feby yang membantu mengurus pengumpulan dana, Cindy mengedit video, dan Ishak memberi ide dan saran dalam proses mengedit video. Next. Planning pencarian dana. Jadi dana yang kami ingin kumpulkan yaitu sebanyak 3.500.000 dan setiap anggota kelompok akan mengumpulkan sekitar 500.000 dengan cara masing-masing dari kami menjual kartu ucapan yang dibuat oleh anak-anak dari Yayasan Duta Sia. Target proyek kami dari kelompok Honor 1 akan membantu adik asuh kami yang bernama Chelsea Fiorenli Sitanggang dengan menyediakan kebutuhannya dalam mewujudkan impiannya untuk mengasah skill-nya dalam bidang yang diminati, yaitu tata boga. Next. Planning pencarian dana. Jadi dana yang kami ingin kumpulkan yaitu sebanyak 3.500.000 dan setiap anggota kelompok akan mengumpulkan sekitar 500.000 dengan cara masing-masing dari kami menjual kartu ucapan yang dibuat oleh anak-anak dari Yayasan Duta Sia. Kendala kami dalam pencarian dana adalah karena terbatasnya pertemuan kami dengan para pembeli karena adanya pandemi, sehingga kami sulit menawarkannya secara langsung. Cara kami mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan media sosial sebagai platform bagi kami dalam berjualan kartu ini. Dan pada akhirnya kami mampu memenuhi dan mengumpulkan uang yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Landasan Alkitab yang sesuai dengan prinsip kami memilih dari 1 Raja 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Kami memilih ayat ini karena ayat ini sudah mencakup 3 prinsip kami, yaitu kasih, kejujuran, dan komitmen. Topik Alkitab yang kami pilih adalah kasih kepada sesama manusia, jujur dalam pekerjaan, dan berkomitmen kepada. Motivasi kasih yang menjadi landasan kami adalah kelompok kami menetapkan prinsip bahwa berbagi bukan perihal jumlah banyaknya yang diberikan dan seberapa berharganya hal yang diberikan, tapi seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang akan kita beri. Lalu transformasi kelompok yang kita alami adalah awalnya kami merasa keberatan dan malas untuk mencari dana karena panti asuhannya sangat jauh dan kami tidak mengenal adik asuh kami sendiri. Dan lagi adik asuh kami yang pertama keluar dari pantinya karena satu dan lain hal. Tapi namun seiring berjalannya waktu dan setelah beberapa kali pertemuan dengan adik asuh Chelsea, kami merasa lebih dekat dan lebih semangat untuk menjalankan proyek ini. Kami merasa sudah ada ikatan khusus yang makin menggerakkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi adik kami Chelsea. Faktor keberhasilan dan kegagalan proyek ini. Tentu di dalam melaksanakan proyek ini ada kesulitan di balik
keberhasilannya. Hambatan yang menjadi faktor kegagalan dari proyek ini adalah terbatasnya ruang antara kami dan Chelsea karena perbedaan tempat dan juga pandemi. Pandemi juga menyulitkan kami untuk berjualan kartu karena kami tidak bisa bertemu dengan pembeli kartu. Namun kami berhasil menyelesaikannya karena kami memiliki motivasi untuk dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Sehingga pada akhirnya hal tersebut juga menjadi keberhasilan kami dalam menjalani proyek ini. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah proyek ini dibuat tidak hanya untuk kelas leadership saja, melainkan untuk mengajarkan kami bagaimana bekerja sama, menyelesaikan masalah, membantu sesama, kita akan membuahkan hasil yang baik. Nah, saran dari kelompok kami, tentu di dalam segala hal tidak akan selalu berjalan mulus, adanya rintangan, namun segala rintangan tersebut diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan juga pantang menyerah. Dan juga kita harus terus berdoa agar segala hal yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga Bapak atau Ibu maupun teman-teman yang menonton dapat termotivasi untuk lebih mengasihi dan mempedulikan sesama kita. Berikut cuplikan dari Chelsea sebagai tanda terima kasih kepada kami. Terima kasih ya Kak atas semua barang-barangnya, Chelsea sudah menerimanya. Kemarin kita tonton Kak doanya, Chelsea dapat mengelolanya sebaik-baiknya mungkin, dan Chelsea doakan kepada abang dan kakak semoga lancar bidang studinya dan berkati Tuhan segala pekerjaannya. Terima kasih ya Kak.